Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes. Aku berharap semua kita dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk menjalani aktivitas kita pada hari ini. Baik, kita akan memulai pagi lawatan Tuhan pada hari ini. Mari sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kau telah memberikan nafas kehidupan yang baru Tuhan pada kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin mengawali hari kami Tuhan dengan ibadah pagi lawatan Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, pasang telinga dan hati kami Tuhan akan dengar firman-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah juga kegiatan kami pada hari ini dari pagi hingga malam hari nanti ya Tuhan. Semua untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian hanya Kau. Cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita katakan, Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Jadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau
Puji Tuhan, sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Pada hari yang indah ini Tuhan, kami akan dengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, bisa menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati saya, bersama saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara semuanya, apa kabar hari ini? Tuhan Yesus Maha Dahsyat, yes. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang selalu ada bersama kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, saya akan bacakan firman Tuhan dari Injil Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya ulang sekali lagi. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini jelas-jelas dikatakan bahwa kita tidak boleh khawatir, karena apa yang kita khawatirkan itu biasanya akan menghampiri. Seperti Nabi Ayub juga, ketika dia ketakutan, ketika dia cemas, khawatir, itu yang menghampirinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita khawatir, ketika kita takut, itu akan membawa dampak yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa sekarang ini dalam hari-hari kita lalui, memang keadaan Indonesia percaya bahwa Indonesia akan baik-baik saja. Jadi hilangkanlah rasa kekhawatiran itu. Sering kita mendengar bahwa hamba Tuhan sering berkata, dunia sedang tidak baik-baik aja. Bahkan Mensos menyatakan semua itu, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus perkatakan, dunia sedang baik-baik saja. Kita tahu setiap orang mempunyai permasalahannya sendiri. Permasalahan itu kita anggap aja kecil, seperti 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Ketika Tuhan memang izinkan ada masalah terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu adalah Allah yang setia dan adil. Jadi saudara, kita jangan khawatir terlalu berlebihan, karena kekhawatiran itu akan tidak membawa kita damai dan sukacita. Terus bagaimana kita biar terus ada sukacita di dalam hidup kita? Kita harus mengatakan bahwa dunia sedang baik-baik saja, saya harus bersukacita. Ada amin saudara? Nah di situ kita tahu bahwa kita harus tetap sukacita. Karena apa? Ketika kita ada sukacita, itu ada rasa syukur dan bersukacita. Jadi bagaimana kita bisa sukacita? Yang pertama yaitu kita harus berdoa dan bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18 dikatakan bahwa kita harus tetap berdoa. Dimanapun kita berada, kita harus tetap berdoa. Karena kita mengucap syukur dalam segala hal. Nah itu yang membuat kita sukacita dan ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus fokus kepada apa? Fokus kepada tugas kita. Ketika kita diizinkan untuk ada di pekerjaan kita, baik pegawai negeri, pegawai swasta, bisnis, ibu rumah tangga sekalian juga, itu adalah pelayanan kita. Jadi kita harus fokus dan harus tahu bahwa itu adalah Tuhan yang memberi kita damai sejahtera. Jadi Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan sepenuh hati. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jangan kita bekerja karena kita dilihat bos kita. Jangan kita bekerja karena upah yang diberikan. Jangan kita bekerja karena orang melihat.
itu tidak bagus juga. Karena apa? Firman Tuhan sudah katakan di Kolose 3 ayat 23 itu saudara. Jadi ketika kita diberi kesempatan untuk bekerja dengan baik, bekerjalah dengan baik sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, apapun itu yang Tuhan percayakan kepada hidup kita. Kita harus berbuat baik. Dan yang ketiga, jadilah berkat. Kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Karena ketika kita jadi berkat, itu artinya kita udah melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Diberkati terus untuk jadi berkat. Matius 5 ayat 16 dikatakan bahwa hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik untuk memuliakan Bapamu di surga. Jadi saudaraku dimanapun kita berada, itulah mimbar kita. Mimbar yang Tuhan percayakan pada kita. Janganlah kita ada di tempat orang jadi batu sandungan ya. Kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Karena jelas-jelas dikatakan di ayat di Matius tadi ayat 5:16 tadi seperti hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kita harus jadi terang saudara dimanapun kita berada. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kita terus janganlah kita khawatir karena kekhawatiran itu tidak diperkenankan Tuhan. Kekhawatiran itu hanya membawa dampak bersungut-sungut pada akhirnya. Karena bersungut-sungut di 1 Korintus 10 ayat 10 itu dikatakan kalau kita bersungut-sungut dilenyapkan oleh malaikat maut. Jadi saudaraku jangan sampai kita harus bersungut-sungut. Dan semua apapun yang terjadi dalam hidup kita bahwa Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Yuk saudaraku kita tetap harus berdoa, mengucap syukur, fokus pada tugas yang Tuhan berikan kepada kita dan terus jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Kita akan berdoa. Bapak kami ucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya kasih anugerah di dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, baik yang saat ini di jalan, yang sedang bekerja, yang sedang sekolah, sedang kuliah, apapun saat ini yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil semua. Bapak lewat otoritas hamba-Mu kami memberkati bangsa Indonesia, memberkati para pemimpin Indonesia, dari presiden, wakil presiden, para menteri, sampai ke RT RW Tuhan. Biarlah hikmat marifat turun atasnya Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia baik-baik saja Tuhan. Dan kami serahkan bangsa ini hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan kami memberkati gereja kami Bapa, memberkati gereja kami Tuhan. Kami percaya setiap apa yang kami lakukan semuanya untuk memuliakan hati-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan kami juga memberkati yang berulang tahun sepekan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan, umur panjang dan berkat yang berlimpah bagi semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan dan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.